Halo, masih sharing tentang aplikasi untuk absensi menggunakan Google ya, Google Drive dan Google Script ya. Jadi ini versi yang ketiga dari perbaikan dari dua versi yang sebelumnya, karena ada beberapa masukan. Kemudian ini karena kontennya cukup banyak, mungkin video nanti akan saya split jadi beberapa ya. Untuk kontennya mungkin yang pertama saya share tentang fitur baru dan demo aplikasinya ya, kemudian tentang instalasi. Kemudian yang ketiga untuk menghilangkan banner Google ya. Kalau kita buat aplikasi di Google Script biasanya akan muncul banner seperti ini ya. Ini ada beberapa teman yang menanyakan apakah bisa dihilangkan seperti itu ya. Untuk menghilangkannya di sini saya menggunakan subdomain dari Google Firebase ya. Kemudian yang terakhir mungkin untuk reportingnya ya. Di sini saya akan coba sharing gimana membuat report atau rekap absensi bulanan ya. Yang pertama mungkin menggunakan formula sama pivot di spreadsheet atau Excel. Kemudian yang kedua kita menggunakan Google Data Studio ya. Jadi di sini kita menggunakan Google Drive, kemudian Google Spreadsheet, kemudian ada Google Script, kemudian Google Firebase untuk domain, kemudian yang terakhir Google Data Studio untuk membuat laporan absensi ya. Mungkin seperti itu untuk kontennya. Mungkin kita bisa langsung untuk yang video yang pertama ya. Oke, ini untuk video demo sama fiturnya ya. Yang versi 3. Jadi versi ini adalah perbaikan versi pertama dan kedua. Yang perbedaannya mungkin yang pertama adalah kalau dulu ada satu spreadsheet untuk menyimpan seluruh file recording ya. Kalau sekarang ini satu spreadsheet itu hanya menyimpan data 1 bulan. Jadi di sini saya menyiapkan satu folder ini kosong ya. Jadi nanti pada saat kita melakukan absensi akan membuat satu file di sini tiap bulan seperti itu ya. Kalau kita demokan ini sama jika kita absensi masuk kemudian lokasi kita jauh dari kantor. Ini masih sama dengan sebelumnya, kita tidak bisa absensi secara WFO ya. Ini kita izinkan untuk akses lokasinya. Dia akan memberitahukan lokasinya terlalu jauh dari kantor. Ini sama dengan yang sebelumnya, cuma perbedaannya di sini pada saat kita klik di sini akan langsung memberitahukan dengan metode berjalan ya. Kalau sebelumnya kan defaultnya menggunakan mobil mungkin ya. Jadi ini akan memberitahukan jaraknya 6,9 kilo. Kalau kita lihat sama ya. Seperti itu. Kemudian bisanya kita hanya melakukan absensi secara WFH dari rumah seperti itu ya. Kalau kita simpan, sukses. Nah, di sini akan membuat satu file dengan nama tahun dan bulan. Kalau kita buka, akan muncul recording absensi. Saya absen tanggal sekian, jam sekian. Kemudian di sini ada potongan karena keterlambatan absensi masuk. Kemudian ini statusnya WFH, jaraknya sekian, kemudian lokasinya seperti ini. Jadi recording satu file ini hanya menyimpan data 1 bulan. Jadi misalkan nantinya absensi di bulan Agustus, maka di sini akan membuat file baru 2021/08 seperti itu ya. Jadi nanti untuk reportingnya lebih gampang karena kita tinggal mengambil file untuk tiap bulan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini penggabungan data ya. Dulu kalau kita absensi misalkan masuk, kemudian absensi lagi pulang, akan ada dua record di situ. Record masuk dan record pulang gitu ya. Kalau sekarang hanya akan tersimpan di satu record. Misalkan kita absensi lagi, kita pilih pulang di sini. Ini sama, kita WFH. Misalkan ini kegiatan harinya. Misalkan seperti ini. Oke. Nanti akan tersimpan di pulang seperti ini ya. Jadi hanya ada satu record. Ini kenapa? Karena seperti ini. Jadi pada saat saya memiliki misalkan 100 pegawai di sini ya. Kemudian dia absensi berangkat dan pulang, maka akan ada 200 data setiap hari. Jika pegawainya tadi ada yang absen lebih dari sekali, misalkan kurang yakin saya absen sekali lagi seperti itu, maka datanya akan lebih dari 200. Dalam satu bulan misalkan Sabtu Minggu masuk,
akan ada sekitar 6.000 data di dalam satu Excel gitu ya. Kemudian jika tadi yang sebelumnya datanya adalah direkod dalam satu file, maka dalam 1 tahun akan ada sekitar 72.000 record gitu ya. Ini akan persulit untuk pembuatan reporting gitu. Makanya di sini dipermudah dengan mengurangi jumlah record seperti itu. Oke ya. Kemudian di sini ada tambahan lagi, ada perhitungan potongan terlambat dan pulang. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau absensinya lebih dari jam 7, ini kebetulan di aplikasinya saya set jam 7.30, kemudian maksimal potongan dalam 4 jam. Jadi misalkan saya absen jam 8 pagi, berarti akan terlambatan sekitar 30 menit. Nah, dibutuhkan 1 jam seperti itu. Tapi maksimal di 4 jam. Jadi misalkan saya absensi jam 2 siang atau jam 1 seperti ini kan lebih dari 4 jam sebenarnya. Nah, ini akan ditulis report maksimal, yaitu 4 jam. Untuk pulang lebih awal sama, ini reset jam 4 sore, jadi misalkan pulangnya sebelum jam 4 akan ada pemotongan tiap jamnya, seperti itu ya. Nah, untuk jumlahnya jam masuk jam pulangnya dan maksimal potongannya bisa di set di kodenya, nanti kita bahas pada saat instalasi aplikasi ya. Kemudian di sini untuk fitur metode absensinya ini ada sedikit tambahan, jadi absensi masuk hanya diperbolehkan sekali ya, tidak boleh berkali-kali. Jadi kalau kita coba absensi 2 kali untuk masuk di hari yang sama, maka akan diberitahukan saya sudah melakukan absensi masuk jam 12.57, sama ya. Kemudian yang kedua, absensi pulang ini bisa dilakukan berkali-kali. Ini tujuannya misalkan pagi kita salah absensi, kalau kita kunci hanya bisa dilakukan sekali, maka tidak bisa melakukan perbaikan pada saat pulang gitu ya. Kemudian yang terakhir, bisa melakukan absensi pulang tanpa absensi masuk, seperti itu. Kenapa ini tujuannya? Misalkan contohnya ya, misalkan pagi saya WFH mau absen, ternyata di rumah mati lampu seperti itu, maka kan tidak bisa melakukan absensi ya, karena nggak ada jaringan seperti itu. Kalau ini dikunci, nanti sore kita tidak bisa absen pulang seperti itu, maka di sini masih bisa diperlukan untuk absensi pulang tanpa masuk. Jadi nantinya tetap akan dilakukan pemotongan jika memang tidak melakukan absensi masuk, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk fitur-fiturnya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada setting time zone ya. Kemarin teman-teman ada yang nanya, jamnya kok salah gitu ya. Sebenarnya biasanya masalahnya di time zone. Sebenarnya bisa dilakukan setting di sini teman-teman. Jadi ada lokasi dan zona waktu. Ini akan menentukan jamnya. Nah, di sini karena ada perhitungan di aplikasinya, setting time zone-nya saya tambahkan di dalam kode. Jadi nanti pada saat kita set time zone-nya, maka di spreadsheet-nya atau di laporannya akan mengikuti time zone yang sudah kita set di kodenya. Mungkin seperti itu untuk demo dan fiturnya yang terbaru ya. Nanti setelah ini mungkin kita bahas untuk cara instalasinya ya.